Nama aktor Amar Zoni tengah menjadi sorotan usai ditangkap pihak kepolisian atas penyalahgunaan narkotika. Ironisnya, ini bukanlah kali pertama, melainkan untuk ketiga kalinya. Ia baru 2 bulan menghirup udara bebas, suami Irish Bella itu kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dan baru-baru ini Amar menjalani tes kesehatan. Dan yang menarik, pemeran film 7 Manusia Harimau itu menunjukkan ekspresi sedih di hadapan media. Sebelumnya, pihak kuasa hukum Amar menjelaskan alasan kliennya kembali menggunakan narkoba lagi tidak lain ialah pelariannya atas gugatan cerai yang dilayangkan Iris di Pengadilan Agama Depok. Sebelum tertangkap untuk yang ketiga kalinya, Amar juga sempat mengungkapkan isi hatinya yang ingin merubah dirinya untuk lebih baik lagi demi memperbaiki rumah tangganya. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menjelaskan ekspresi dan gestur Amar Zoni yang kembali tersandung kasus narkoba? Ya, kalau kita lihat ketika Amar Zoni itu keluar dari ruangan lift ya, menuju keluar ketemu sama media, terlihat sekali kalau Amar Zoni itu matanya sedang tidak fokus seperti berada di dunia lain ya. Tapi ketika ketemu teman media itu kelihatan dari matanya itu seperti kayaknya baru menyadari bahwa oh my god, saya sekarang ada di dunia realita. Bahwa saya sekarang berurusan lagi dengan hukum. Jadi seperti itu ya. Nah, terus kemudian secara keseluruhan matanya itu meredup ya, seperti tidak ada semangat untuk hidup. Kemudian kalau ditanyain ada rasa malu enggak? Bunda enggak ngelihat ada rasa malu dari seorang Amar Zoni. Karena mungkin udah pasrah aja ya sudah kejadian, sudah harus diterima ya sudah diterima saja kejadian ini. Seperti itu. Kalau nyesel ada ya, tapi kan sudah terlanjur. Makanya matanya kosong. Kenapa kosong? Kosong itu kan karena perasaan, aduh saya kejadian lagi nih untuk ketiga kalinya. Gimana sih ketika itu terjadi untuk ketiga kalinya? Ya pasti kan nyesel, ya sedih. Tapi kan sudah terlanjur terjadi. Ya mau diapain lagi? Nasi sudah jadi bubur kan? Itu makanya mengapa matanya kosong. Orang kan kalau seperti syok, kaget gitu kan, nggak menyadari bahwa risikonya seperti ini. Ya kan pasti banyak berkecamuk, akhirnya apa? Kosong, nggak tahu lagi harus bagaimana. Ya pasti berkaca-kaca, sedih lah, real lah ya gitu. Karena siapa sih yang nggak sedih? Apalagi kita tahu kan Amar Zoni kan baru kasus dengan Mbak Iris ya, dengan perceraiannya. Dimana kita tahu Mas Amar Zoni ini kan sangat tidak terima diceraikan oleh Mbak Iris sampai ngamuk, iya kan? Nah, bayangkan ketika seseorang itu keinginannya tidak dipenuhi, apalagi sebagai seorang yang menggunakan narkoba, biasanya ketahanan mentalnya tidak setangguh orang-orang yang tidak menggunakan narkoba. Makanya narkoba itu kan dengan mudah menjadi sarana pelarian. Nah, maka ketika dia tidak mampu mengambil keputusan atas itu, taunya udahlah pakai narkoba shortcut aja. Apa yang terjadi? Nggak bisa mikir panjang. Nyadarnya itu tadi, pas ketika sudah ditangkap polisi, kesadarannya baru datang, ketemu sama media, ya nangis lah, sedih lah. Itu. Kan orang kalau make nggak mikir panjang, yang pusingnya hilang, iya kan? Nah itu kesadaran itu, penyesalan itu datangnya terakhir. Seperti itu. Makanya kalau ditanya malu nggak dengan kejadian itu? Enggak, Bunda nggak ngeliat ada rasa malu. Karena lehernya tetap ke atas ya. Ke atas itu tegak ya. Artinya apa? Ya udah, ini suatu peristiwa harus jalanin. Nasi sudah jadi bubur. Tapi kita tetap lihat di situ matanya itu meredup, sayu, turun, pelupuknya itu turun. Artinya apa? Ini bukan suatu peristiwa yang mudah untuk diterima oleh seorang Amar Zoni. Ya, nyesel, iyalah, pasti nyesel. Jatuh di lubang yang sama, itulah yang dialami Amar Zoni. Lagi dan lagi terseret penyalahgunaan narkoba, banyak yang bertanya apa yang membuat Amar hingga kembali menggunakan barang haram tersebut. Berbagai dugaan pun kelindan, mengingat Amar belum keluar dari masa rehabilitasi dan kini harus berurusan lagi dengan pihak berwenang.
Mungkinkah gugatan cerai sang istri seperti yang disampaikan Amar merupakan satu-satunya alasan Amar nekat kembali menggunakan narkoba? Lantas, seperti apa tanggapan psikolog hingga konsultan mental melihat kasus yang dialami Amar? Jadi kalau kita udah nanggepin case atau kasusnya Amar Zoni ini sebenarnya sangat prihatinkan ya. Pertama dia udah kena ya, mungkin kesekian kalinya, dan lucunya sekali barusan aja keluar jadi masuk lagi. Kalau Bunda lihat sih di sini penanganannya kurang tepat, bukan salah ya, tapi kurang tepat. Artinya sebenarnya si Amar ini kan, jadi gini, ada perilaku adiksi. Kalau adiksi udah pasti nggak bisa di dalam jeruji ya. Artinya kita juga nggak bisa jamin di dalam situ makin seru pakainya atau emang berhenti kan gitu. Nah, perilaku adiksi harus intens sayang. Jadi intens itu apa? Contoh di-maintain, ada terapinya kan gitu ya, mulai dari observasi di mana adiksinya itu pada kondisi yang seperti apa, karena perilaku adiksi ini bukan dihukum seperti itu. Jadi kalau dihukum ya kita nggak tahu ya di dalam itu masih pakai ya edik atau dia berhenti, itu yang tidak bisa dipastikan. Dan tapi kalau sudah ada indikasi seperti ini ya mungkin bisa dipastikan dia di dalam itu masih pakai. Baik, dalam kehidupan manusia itu pasti akan dihadapkan oleh beragam konflik, masalah, kesulitan gitu ya. Tapi lalu saat kecerdasan emosinya rendah, di mana di dalamnya itu berisi bagaimana kemampuan menyelesaikan masalahnya, kesabaran dan ketangguhan mental menjalani segala prosesnya gitu ya. Ini rendah, maka kecil kemungkinan dia akan bisa melewati segala konflik atau menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, efeknya banyak sekali yang pada akhirnya melakukan pelarian. Salah satunya dengan apa? Narkoba, perselingkuhan, dan lain sebagainya gitu ya. Seperti mungkin salah satunya juga menyakiti diri sendiri. Nah, kalau orang tersebut melakukan kesalahan tersebut, melakukan satu kali pelarian gitu ya, lalu dia ingin berubah, ingin bertobat, tapi kembali lagi dia tidak mengenali apa sih yang menjadi akar permasalahan yang membuat aku melakukan kesalahan tersebut gitu ya. Lalu juga tidak melakukan evaluasi, tidak bersabar melalui segala proses untuk merubah diri, perilaku dan lain sebagainya, maka akan lebih mudah juga untuk dia kembali terjerat pada cara-cara penyelesaian atau pelarian yang serupa. Dia mempunyai efeknya itu untuk relaksasi atau seperti dopamin. Nah, kita tahu dopamin ini memang satu hormonal yang bisa membuat orang itu bisa lebih fokus bekerja, dan juga bisa semakin bekerjanya itu bisa semakin intensitasnya semakin tinggi ya. Dan ini di dalam tubuh sebetulnya sudah bisa diproduksi, namun terkadang dalam beberapa aspek ini juga menjadi kebutuhan dan bisa menjadi kecanduan. Nah, obat-obatan ini sebetulnya bisa merangsang hormonal tersebut. Nah, hanya saja ketika zat-zat ini digunakan untuk merangsang obat-obat tersebut, dia berdampak kepada kecanduan. Ya kan, inilah pentingnya untuk masing-masing menyadari ya sebagai manusia pada saat kita melakukan kesalahan, melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak baik untuk diri dan hidup kita sendiri, itu pasti akan ada efek-efek negatif yang menyertainya. Seberapa panjang efeknya, seberapa parah efeknya itu bergantung pada seberapa besar kesalahan yang kita perbuat. Nah, seringkali orang itu tidak bersabar dengan proses pemulihan atau perbaikan, karena berharapnya oke, setelah saya minta maaf, setelah saya bertobat, atau setelah saya mendapat hukuman, berharapnya otomatis hidupnya akan lebih baik. Padahal tidak seperti itu gitu. Perlu ada proses-proses perbaikan-perbaikan baik dari diri sendiri, terutama komitmen kuat untuk lalu mau bersedia merubah perilaku, merubah bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana memperbaiki mindsetnya, bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya, membuat diri merasa berdaya. Ini yang juga harus dibangun agar apa? Tidak mudah terjerat atau mampu lebih mengontrol dirinya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan serupa. Hanya karena apa?
pada saat berbenturan dengan kesulitan-kesulitan atau situasi yang mungkin nggak diprediksiin sebelumnya. Ya kan gini, saat kita menjalin hubungan rumah tangga gitu ya, dalam prosesnya ini kan masing-masing jadi saling mengenal satu sama lain ya, tabiatnya, karakternya, kelemahan, kekuatan gitu. Lalu bagaimana, apakah dari karakteristiknya itu ada hal-hal yang memang masih bisa ditoleransi kah satu sama lain ataukah tidak? Kalau lalu dalam proses menjalani rumah tangga itu salah satu pasangannya tidak lagi berniat atau berminat menjalankan satu pernikahan tersebut atau tidak berminat menemani proses dari pasangannya untuk memperbaiki diri, ya juga harus dihargai karena bisa jadi problem atau konflik yang mereka hadapi ini cukup membuat traumatik, cukup meninggalkan luka yang pada akhirnya membuatnya tidak lagi percaya sepenuhnya terhadap pasangan tersebut. Tapi memang ini adalah bagian dari salah satu alasan ya untuk perceraian ya dari Mbak Iris sendiri adalah salah satunya itu ya terkait dengan penggunaan narkoba dan akhirnya jadi relevan ya dengan kejadian penangkapan ini. Ya karena kan memang alasan perceraiannya kan berbagai macam ya, ada banyak ya. Jadi memang bukan ini aja ya. Jadi ya itu juga salah satunya ya. Saya nggak tahu kalau memang ini menjadi keputusan yang semakin bulat atau apa, tapi memang alasan itu memang sudah ada ya ketika hendak mengajukan gugatan perceraian itu. Alasan untuk menjadikan Mbak Iris memang mengajukan gugatan tersebut. Salah satu landasan untuk mengajukan gugatan cerai memang salah satunya karena ini ya, karena memang suaminya adalah pernah tertangkap narkoba itu satu ya. Jadi untuk selebihnya saya juga mohon maaf saya nggak bisa sampaikan alasan-alasan lainnya ya. Tapi memang itu udah ada alasannya. Tapi kalau firasat akan tangkap lagi ya saya nggak tahu ya.